Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yakzu jaisun al-Ka'bah. Kelak akan ada suatu pasukan tentara yang akan menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi, ketika mereka ada di tanah lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka akan dibinasakan dari awal sampai akhir. Qala, lalu Siti Aisyah bertanya, qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Wahai Rasulullah, bagaimana mereka dibinasakan dari awal sampai akhir? Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum, sedangkan ada yang ahli pasar, yaitu berdagang, dan ada yang tidak ikut dengan mereka. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, akan dibinasakan dari awal sampai akhir. Summa yub'asuna ala niyatihim, kemudian akan dibangkitkan kembali sesuai niatnya masing-masing. Masya Allah, tepuk tangannya, barokah mabruk. Ustaz Isar bisa? Hadis tersebut bisa? Lambe Coba aduan asli mau jin. Samsuri bisa? Udah lambe Ustaz Jantung. Aduh, Mas Santo kok bisa ahli hadis ini? Gimana orang tuanya hadir? Hadir. Coba bisa berdiri. Tepuk tangan. Masya Allah, putranya ahli hadis. Darem Bapak cara nak coba aja. Bisa jadi tips nanti lainnya, mari coba langsung dari pun boleh. Coba hadis satu lagi nggak percaya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dari Siti Aisyah melolo dia. Karena di sini Siti Aisyah adalah seseorang yang dekat Rasulullah. Beliau adalah istri Rasulullah. Aman yang masalah dekat yang lebih dekat itu Siti Fatimah putrinya. Ya Allah. Karena di sini Siti Fatimah umurnya pendek, beliau wafat beberapa bulan setelah wafatnya Rasulullah. Jadi kalau pendek dari mana? Nak ngetor ya, ngetor karena melolor ya, cuma petor. Jadi tidak mempunyai waktu untuk meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah kepada sahabat. Sedangkan Siti Aisyah di sini di dalam satu riwayat beliau masih hidup 50 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Jadi mempunyai banyak waktu untuk meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah kepada sahabat. Masya Allah, tepuk tangan. Kamu ini yang saya tanyakan Riyadhus Shalihin, cuman yang saya tanyakan kontekstual situ kok tahu semua. Gimana caranya itu? Karena ketika As-Sayyid Al-Habib Asy-Syarif Asy-Syaikh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, pengarang kitab Takrir Rasabi dari Madinah, ketika berkunjung ke pondok pesantren Sirrul Khalil ini, beliau berpesan seseorang santri kemanapun dia pergi harus membawa dua senjata. Yang nomor satu yang nomor satu pulpen, dan yang nomor dua buku untuk mencatat setiap faedah para ulama. Punya dua senjata itu? Punya. Mana senjatanya? Kok cuma satu? Samsuri senjatanya ada. Beda sarung itu. Kaiser senjata ada. Punya buku. Catatan. Ya sudah cukup ya sekian kira. Coba Mbak Soleha hafal hadisnya satu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa la qatatum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum al maradu wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajri, rawahu Muslimun. Wa rawahu Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwama bil madinati khalfana ma salakna shi'ban wa la wadiyan illa wa hum ma'ana fihi habasahumul udhur. Cuma hafal doang? Bisa diartikan? Insyaallah Bapak bisa. Martono ada hadir? Alhamdulillah hadir. Coba berdiri ya, tepuk tangan untuk Bapak Martono. Naksir ya, kalau naksir saya kawinin malam ini. Setuju? Acung, montok.
Untuk yang kita lulus cambu ke dunia jentung lagi aja. Ya, coba diartikan itu cuman ngapalin doang bisa artinya? Bisa. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dari Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin." Kami bersama Nabi dalam suatu peperangan. Faqala, kemudian Nabi bersabda, "Inna bil madinati la rijalan masirtu masiron wa la qatatu wadiyan illa kana ma'akum habasahumul maradum." Ada sekelompok seorang laki-laki di Madinah di mana mereka tidak berjalan dan tidak menyeberangi suatu lembah dikarenakan ada udzur yaitu sakit. Dalam suatu riwayat, illa syarikukum fil ajri, akan tetapi mereka tetap mendapatkan pahala. Rawahu Muslimun. Wa rawahu Bukhari an Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas, dia berkata, raja'na ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazati Tabuk faqala, kami bersama Nabi dalam suatu peperangan Tabuk. Kemudian Nabi bersabda, inna aqwama bil madinati khulfana ma salang nasibun wala wadiyan illa wa hum ma'ana fihi habasahumul maradu. Ada sekelompok laki-laki di Madinah di mana mereka tidak ikut berjalan dan tidak menyeberangi suatu lembah disebabkan mereka ada uzur. Teruskan. Sudah. Nah, itu cuman bisa hadisnya, kemudian terjemahnya. Ini kan harus tahu faedah hadis tersebut apa itu, memproduksi hukum-hukum apa bisa. Faedah hadis tersebut apa saja? Faedah hadis ini, yang pertama, seseorang yang mempunyai alasan yang diterima secara syara boleh untuk tidak berperang. Itu saja? Masih ada lagi. Ya, terus. Akan tetapi mereka tetap mendapatkan pahala apabila sah dan masuknya untuk berperang. Yang kedua, seorang muslim punya tanggung jawab untuk berjihad fisabilillah. Tingkat paling bawah dari jihad adalah niat. Jangan. Ada lagi? Sudah, cuman itu. Murtafini. Tadi hadisnya doang, yauzul Ka'bah itu faedahnya apa saja itu? Perang kita akan perang. Di sini faedahnya ada 5. Yang nomor 1, manusia itu di dalam beramal sesuai dengan maksudnya, baik itu kebaikan atau keburukan. Yang nomor 2, peringatan atau ancaman agar berhati-hati apabila bergaul dengan orang yang dolim atau yang jahat. Yang nomor 3, anjuran atau motivasi untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik. Dan faedah hadis ini yang nomor 4, hadis ini menjadi dalil di antara mujizatnya para Rasulullah, karena hadis ini menerangkan tentang perkara gaib, yang mana ini bukan suatu ramalan, tapi ini adalah mukjizatnya Rasulullah. Hadis ini menerangkan peristiwa keadaan setelah wafatnya Nabi yang akan terjadi. Dan yang nomor 5, di sini perkara gaib ini termasuk rukun iman yang harus kita percayai. Terima kasih, mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah. Amin. Ya, demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu buat saudara Murtafi dan juga Soleha. Terima kasih kepada beliau, pengasuh Pondok Pesantren Nasrul Khalil Raden Kiai Haji Muqtadi Asfal, yang telah sudi mengetes para penghafal hadis Riyadhus Shalihin. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin.